Satu, dua. Halo, selamat datang di Strangcase Satu Channel bareng aku Ardiansa. Dan setelah 2 minggu ini kontennya sangat bermanfaat, kali ini masuk ke konten hiburan lagi karena aku akan nge-review film Detektif Conan movie ke-26 yaitu The Black Iron Submarine. Nah, buat kalian nih pecinta Detektif Conan pastinya nggak mau melewatkan movie kali ini karena movie Conan itu selalu dinanti oleh para fansnya. Tapi sayang banget memang Detektif Conan movie 26 kali ini itu tidak tayang di XX1, hanya tayang di CGV, dan itu pun aku kemarin nontonnya itu di Karawang pas lagi ada kerja di Karawang. Jadi buat warga Pekalongan Batang, kita berdoa aja semoga CGV segera ada ya di Pekalongan ataupun di daerah Batang, karena movie-movie anime gini biasanya lebih banyaknya tayang di CGV daripada di XX1. Pun kalau tayang di XX1 tuh harganya akan jauh lebih mahal, kayak kemarin yang movie-nya apa itu Makoto Shinkai itu kan juga jauh lebih mahal ya, kalau nggak salah 80.000 atau 60.000 gitu. Jadi kita langsung aja, ini adalah buat kalian para fans Detektif Conan movie 26 The Black Iron Submarine. Nah, aku nggak akan lama-lama karena ini tentunya buat kalian yang ngikutin manganya atau misalkan nggak ngikutin manganya, ini akan spoiler banget karena di sini sudah terungkap beberapa identitas dari Black Organization. Ini tuh lebih update, istilah update dari chapter terakhir dari manganya, karena di sini sudah ketahuan siapa itu Room, salah satu nomor 2 dari petinggi organisasi. Bahkan sekarang itu pentolannya dari Black Organization itu udah ketahuan. Identitasnya yang diduga adalah Karasumarenya, ataupun di sini disebutnya Anokata atau orang itu gitu. Nah, di sini buat kalian yang nggak ngikutin manganya, kalian mungkin akan banyak istilah terkejut lah, karena ada beberapa karakter yang sudah muncul yang mungkin kalau kalian ngikutinnya manganya udah lama atau bahkan cuma ngikutin animenya itu belum sampai ke sini gitu. Jadi kita langsung aja, dan ini adalah movie yang sekali lagi berkaitan dengan Black Organization ataupun ya bisa dikatakan big villain-nya dari serial Detektif Conan itu. Dan ini sangat menarik banget karena movie-movie yang berhubungan dengan Black Organization itu pasti seru banget gitu, karena ya banyak banget berkaitan langsung. Jadi ini langsung aja review aku untuk film ini, dan ini tentu aja spoiler warning buat kalian yang belum nonton, mau itu nonton bioskop atau nungguin bajakannya. Jadi kalian jangan nonton ini ya, karena ini pastinya spoiler warning. Dan mungkin buat kalian yang belum nonton, aku cuma mau kasih tahu bahwasanya film ini sangat-sangat recommended banget buat kalian pecinta movie anime lah kayak gitu, ataupun bahkan kalau kalian itu memang pecinta Detektif Conan. Dan langsung saja review aku untuk film Detektif Conan kali ini, tentu saja ini adalah salah satu suguhan movie yang keren banget. Kalau Detektif Conan itu sebenarnya nggak ada yang jelek, semua movie-nya itu bagus, semua movie-nya itu menantang banget, bahkan sajian grafisnya, petualangan. Kalau di movie itu kan lebih banyak actionnya juga, kemudian teka-tekinya. Nah, di sini tuh ada teka-teki pembunuhan lagi gitu ya, selalu ada sih sebenarnya. Cuma maksudnya kalau di beberapa movie itu kan kadang teka-tekinya ada pencurian atau apa. Nah, di sini tuh ada teka-teki pembunuhan, ada teka-teki penculikan, yang itu juga pasti kalian greget banget gitu buat sisi itu. Cuman yang jadi catatan di yang movie kali ini, memang menurut aku dari sisi detektifnya, dari sisi pembunuhan ataupun itu hanya cuma sebagai selingan saja gitu. Dari sekian banyak rentetan cerita itu kayak cuman sempilan doang gitu untuk menguatkan ceritanya, karena kalau udah lawannya si Black Organization itu lebih kepada sisi kejar-kejarannya, actionnya. Dan di sini memang banyak banget fakta-fakta yang akhirnya muncul di movie kali ini. Yang pertama adalah si karakter Pingai kalau nggak salah. Ya, ini kalau kalian tahu Room itu kan yang nomor 2 dari Black Organization. Jadi Black Organization itu kan punya anggota, dan anggota-anggotanya itu menggunakan code name dari alkohol gitu. Nah, Room ini fakta, 2 kaki tangan Room itu muncul dua-duanya lewat movie. Ini aku nggak tahu kenapa Aoyama Gosu atau si pengarang dari Detektif Conan itu memunculkan anak buah atau istilahnya
kaki tangannya Room ini di movie dua-duanya. Yang pertama kan yang di movie sebelumnya tuh si depan, aduh lupa aku namanya, si Caraccio, dan di sini si Pingai. Ini dua-duanya munculnya di movie semua, dan karakter Room ini ya istilahnya mungkin ya bergeraknya memang lewat kaki tangannya. Dia mungkin bukan tipe orang yang bergerak sendiri kali ya, tapi lebih kepada kaki tangannya gitu. Dan kaki tangannya itu kayak dua-duanya itu kayak jadi ceroboh gitu loh. Yang Kuroshio itu yang di movie sebelumnya itu dia hilang ingatan, dia mencoba kabur atau apa. Yang ini si Pingai juga karakternya menurutku di sini agak nyentrik ya, agak ekstrim. Dan untuk menjadi kaki tangan dari Room ataupun kaki tangan dari petinggi nomor 2 di organization, menurut aku karakternya lebih ke kayak karakter-karakter yang istilahnya apa ya, karakter-karakter cemen gitu, karena di sini cara dia bertindak semuanya kayak sembrono banget gitu. Nggak tahu si Room ini milih kaki tangannya seperti apa gitu, karena si Pingai ini kelihatan banget dia itu kayak orang ceroboh, terus kemudian suka ganti rencana segala macam kayak semaunya sendiri. Dia emang di sini dijelasin kalau dia itu emang penjilat aja, dia pengen ngejatuhin Gin gitu, dia pengen posisinya naik lagi dan lebih diakuin sama si Room gitu. Makanya aku yang jadi penasaran kenapa kaki tangannya Room ini karakternya seperti ini semua gitu. Apakah memang dia itu nggak ngedidik bener-bener kaki tangannya atau seperti apa gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin dari sisi misterinya, di sini lebih banyak mengungkap istilahnya kisah-kisah terkait Black Organization. Tentunya ada si Haibara Ai juga, Haibara yang di sini di film ini itu kan diculik sama Black Organization gitu. Yang sekali lagi hampir mau ketahuan kalau si Sherry ya, kodenya Sherry, cuma nama aslinya kan Shiho ya. Kodenya si Sherry ini bakal ketahuan si Haibara Ai itu lewat sebuah alat intelijensi yang dia menggabungkan semua kamera di Jepang dan juga di Eropa. Terus dari si penemunya ini kan dia bisa merekognisi muka gitu, jadi dia merekognisi dan ketemu tuh Haibara sama Sherry itu ternyata mukanya identik. Nah ini yang akhirnya ketahuan sama Black Organization ini, ditangkaplah si Haibara Ai sama si Vodka sama Pingai gitu. Dan mau dilihatin ke Gin, akhirnya ya tetap Haibaranya bisa kabur atas dengan bantuan salah satu penyusup di Black Organization, yaitu si Kir itu dia kalau nggak salah FBI apa CIA gitu. Momen Kir ini juga dia penyusup. Jadi di Black Organization itu kan ada dua penyusup ya, ada Bourbon atau si Rei Furuya, dia itu kepolisian Jepang kalau nggak salah, Rei Furuya sama si Kir ini dari CIA. Jadi ada dua penyusup di Black Organization yang dari, kalau Kir udah lama banget ya, cuman kalau si Bourbon ini kan sebenarnya munculnya nggak lama-lama banget, ya baru-baruan lah ya. Kalau secara timeline aslinya mungkin ya udah 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun lamanya ya secara rilisnya. Tapi kan kalau secara timeline di Detektif Conan-nya kan sebenarnya itu baru sebentar ya si Bourbon ini sebagai anggota baru dari Black Organization. Dan di sini muncul lagi Shuichi Akai. Ini Shuichi Akai atau yang selagi nyamar sebagai Subaru di film ini muncul lagi. Nggak tahu kenapa Subaru ini sekarang muncul mulu gitu di movie-nya Detektif Conan yang sebelumnya. Ya bukan ya karena dia penembak jitu segala macam ya. Jadi di sini dia muncul lagi sebagai agen FBI gitu, walaupun masih dalam penyamarannya sebagai Subaru dan bertindak sebagai eksekutor lah untuk menghancurkan si submarine-nya itu kan di ending filmnya. Jadi ada sebenarnya kalau kita bicara movie Detektif Conan itu ada yang beberapa yang aku cukup keluhkan, yang waktu movie aku lupa movie keberapa yang dia tarung tuh si Subaru atau Shuichi Akai sama si Furuya atau Bourbon, itu kan dia ada masalah gitu dan diselesaikan di movie itu. Nah itu tuh ada scene yang menurutku nggak masuk akal, itu bertarung di atas komedi putar. Nah itu tuh terus itu menurutku movie paling tidak masuk akal, walaupun Detektif Conan rata-rata nggak masuk akal. Cuman maksudnya movie itu movie yang menurut aku kurang masuk akal gitu, karena ya gila aja lu bertarung di komedi putar terus dia bisa lompat-lompatan nembak dengan akurat. Nah hal yang nggak masuk akal itu kalau di movie ini menurut aku jauh lebih lebih relevan lah gitu. Walaupun ya kita bisa dari Conan ya memang banyak hal yang nggak masuk akal secara action segala macam, cuman kan di sini kan selalu bicara terkait logika ya kan. Detektif Conan kan ya namanya juga detektif itu, menunjukkan gimana aksi-aksinya itu ya ada perhitungan, ada apa. Nah di sini tuh lebih relevan ya, lebih bisa diterima lah, maksudnya animal logiknya itu lebih bisa diterima daripada di movie yang Furuya sama Subaru tarung itu ya, itu lebih nggak masuk akal secara pertarungan segala macam. Terus yang movie sebelumnya itu
Deadly Halloween ya, Halloween apa gitu. Nah itu juga kekurangannya itu menurutku salah satu movie yang kurang keren di action final act-nya itu menurutku kurang sih untuk yang final yang itu, dan juga teka-tekinya menurutku biasa aja gitu. Nah di sini tuh kembali lagi bikin aku seneng banget sih nontonnya. Aku nonton sendirian malam-malam ya, nonton dikit banget itu di CGV Karawang, dan ini salah satu yang mengobati aku gitu, kerinduan aku terkait movie Detektif Conan yang akhirnya bisa bikin aku hype lagi sama ceritanya si Detektif Conan ini, dengan adanya tadi ya banyak lagi diungkap-ungkap cerita-cerita terkait si Black Organization. Jadi buat kalian yang misalkan nggak ngikutin pun secara cerita ataupun animenya Detektif Conan sampai mana, mungkin dengan nonton movie ini kalian akan excitement lagi, karena memang Detektif Conan kan musuh big boss villainnya si Black Organization ini gitu. Jadi kalau kalian udah nggak ngikutin lama terus ngeliat sekarang Black Organization udah ada Room, sudah ada siapa aja sih, Room, Cynthia, Kir, Vermouth, Vodka, Gin, terus Bourbon sama Korn ya, terus si Room juga udah ada anak buahnya, cuma anak buahnya kan dua-duanya mati di movie ya. Dan itu aku masih menunggu apakah movie berikutnya nanti akan muncul lagi anak buahnya Room atau nanti seperti apa gitu. Dan yang sangat mengejutkan di sini ya dimention juga bos organisasi ini mungkin spoiler banget buat kalian yang nggak tahu ya. Jadi ternyata film ini mereveal, aku nggak tahu karena nggak terlalu ngikutin, setelah keungkap Room aku nggak ngikutin lagi, nge-reveal kalau si ketua Black Organization ini ternyata udah nggak pernah muncul lagi. Dalam artian Black Organization itu sebuah organisasi sindikat kriminal ini nggak punya kepalanya tuh ngilang gitu. Dan di sini diungkap si Room ini emang tujuan mencuri alatnya yang tadi men-tracking wajah terus menyatukan dengan kamera-kamera itu, dia ingin mencari ya si bosnya ini, si Anokata ini gitu, atau si Karasumarenya ini gitu. Jadi ini sesuatu yang aku cukup terkejut sih, karena aku nggak tahu di manganya dimention atau enggak, cuman ini suatu yang mengejutkan, fakta yang mengejutkan kalau ternyata Black Organization ini adalah sebuah organisasi yang bergerak tanpa kepala. Isinya tanpa, ya berarti mereka bergeraknya atas dasar ya komando, tingkatan komando ya, yang mana berarti nomor 2-nya kan si Room ini gitu. Nah yang jadi pertanyaan si Vermouth ini dia bertindaknya di bawah siapa nih? Karena setauku Vermouth ini kan kayak kayak kesayangannya sama si bosnya organisasi ini gitu. Jadi ini yang menarik banget. Semoga manga Detektif Conan makin percepat lagi temponya, karena di chapter terakhir aku setelah nonton movie-nya ini aku penasaran dengan chapter terakhir sampai mana, dan ternyata ada satu karakter sosok misterius banget, kakek pakai penutup kayak buat nafas gitu, dan dia mengincar si Edogawa Conan. Nah ini yang dicurigai sebagai Anokata ataupun bos organisasi. Tapi ini ya biasa ya, Oyama Gusu sering banget ngasih jebakan kayak gini ya. Ternyata tiba-tiba si bos organisasinya dia udah minum pil APTX itu dari muda, kan kita nggak tahu ya. Jadi itu yang bikin sangat semangat lagi. Dan tentunya kalau kita bicara movie Conan itu selalu di ending kalian tungguin sampai end credit, itu biasanya akan ada spoiler untuk movie berikutnya, dan spoilernya movie berikutnya itu menunjukkan kartu Remy As. Nah ini masih pertanyaan sih, apakah itu nanti akan Kaito Kid? Tapi kalau Kaito Kid sih harusnya gambar Kaito Kid ya. Tapi ini kartu as saja, apakah itu Kaito Kid atau memang ya bukan Kaito Kid, cuman berhubungan dengan kasino ataupun yang lainnya. Jadi ini sangat menarik banget buat ditunggu. Kayaknya sih tahun depan ya kan, Detektif Conan itu harusnya tiap tahun, kecuali kemarin pas corona ya. Jadi mungkin itu aja buat kalian yang penggemar Detektif Conan yang udah nonton, gimana pendapat kalian gitu. Aku nggak bisa menilai lebih banyak soal movie ini, tapi menurut aku movie ini balik lagi kepada yang movie yang menurut aku seru banget. Kan dua movie terakhir sebelum movie ini itu aku kurang bisa menikmati sisi yang Karasio sama si yang kemarin ya The Deadly Halloween Halloween Night atau apa itu aku kurang menikmati secara suguhan action di movie-nya itu. Dan movie kali ini benar-benar mengobati banget, apalagi musuhnya Black Organization. Jadi itu aja dari aku untuk review movie Detektif Conan The Black Iron Submarine, dan skor dari aku tentu aja ini udah 8,5 atau bahkan 9/10 lah untuk film Detektif Conan The Movie ya. Jadi nggak bisa di-compare dengan film lain. Jadi ini Detektif Conan The Movie menurutku ini udah 9/10 karena seseru itu gitu ngelihat action-actionnya, dan kita bisa ngelihat tindak gerak dari Black Organization yang menurut aku kayak kadang ada sisi cerobohnya, ada sisi dimana dia itu kayak
sadis gitu, gila gitu, bahkan temennya sendiri aja bisa dibikin mati gitu sama si Black Orgasm ini. Jadi itu aja mungkin dari aku untuk sedikit selingan movie review yang aku nggak tahu juga apakah bakal ada yang nonton, karena segmentasi sebenarnya Serangga Satu kan sebenarnya segmentasinya di wilayah Pekalongan Batang. Cuma di sini sekali lagi nggak ada si Givi. Mari kita doakan bersama semoga si Givi bisa diadakan secepatnya di daerah Pekalongan ataupun daerah Batang. Jadi itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu. Bye bye.